Hai Besti, cuap anime di sini. Dan ini adalah Quesus. Maksud gue Muscle. Anime dengan cerita sihir-sihiran, naga-nagaan terbang, benda melayang sudah biasa di sini. Tapi MC utamanya malah nggak punya sihir sama sekali. Ibarat kata di dunia sihir tuh, lu punya sihir, lu punya kuasa. Tapi buat gua enggak nyet. Gimana? Penasarin? Langsung satset was-was kita gasken aja. Cerita akan berfokus pada pemuda bernama Mas, tapi bukan mas-mas Jawa yang kalau dipanggil jawabnya dalam sayang. Walaupun kesehariannya si Mas ini terlihat kalem, ternyata Do itu punya otot yang teramat barbar. Cerita dimulai ketika kakek gundul bernama Regro Bandet, kita panggil saja Abah Gundul, sedang ngeteh cantik menggunakan kekuatan sihirnya. Tak berapa lama, datanglah anak angkat beliau bernama Mas yang membuka pintu dengan cara anti-mainstream. ストレスに耐えあ、じいちゃん、ただいま。 Sang abah dibuat teramat kesal oleh tingkah pola si Mas ini. Namun perkataan serta kelembutan hati Mas membuat abah lagi-lagi senantiasa tak tega memarahinya. Setelah semua kerusuhan barusan, Mas terlihat ikut ngeteh santuy bareng abah nih. Dia mempertanyakan, "Bah, kenapa sih gue harus terus-menerus latihan otot?" Si abah yang gak tega menjawab pertanyaan Mas ini memilih untuk mengalihkan jawabannya dengan alasan ada keperluan di luar. Mas diminta untuk tinggal di rumah dan jangan pernah pergi ke kota selama ditinggal oleh sang abah. Namun karena tergoda promo coli COD, mana GoFoodnya belum nyampe daerah situ lagi, ya kan? Akhirnya Mas nekat pergi menuju kota demi kue sus kesukaannya. Sesampainya di kota, Mas melihat banyak hal yang kesemuanya tak lepas dari penggunaan sihir. Mungkin karena saking semangatnya mas-mas ini dengan kue sus ya, bahkan koin yang digunakan untuk membayarnya pun sampai bengkok cuma karena digenggam. Bayangin nih, cuma digenggam doang bengkok. Namun dengan cepat, Mas kembali meluruskan koin tersebut. ってしまった。楽しみすぎてつい。 直す Setelahnya, tak sengaja angin berhembus. Dengan cepat, semua mata tertuju padanya. Scene kemudian berpindah ke sebuah kantor Solipi. Terlihat bapak-bapak dengan sorot mata tajam sedang membaca koran viral di negeri itu. Dia terlihat iri dengan seseorang tersebut. Dengan perasaan kesal, dia mencoba melampiaskannya pada seorang napi di sana. Namun tiba-tiba telepon pun berbunyi. Seseorang mengabarkan bahwa ada manusia tak bertanda sihir sedang berada di kota. Cerita kembali pada sosok Mas. Doi terlihat masih santuy aja jalan-jalan di tengah banyaknya sorot mata yang sedang memperhatikannya. Karena lagi fokus menikmati makanan favoritnya, hingga tiba-tiba cerot. Dia pun tak sengaja menabrak seseorang. Ternyata seorang solipi sihir yang sedang mabuk, homer, dan emosi gara-gara gajinya kecil dan gak bisa nilang manual lagi. Harus mengurusi rakyat jelata seperti Mas ini. Mas mencoba meminta maaf dan memberinya kue. Namun dengan kasar, sang solipi menolak dan malah mencaci maki Mas. Hingga Mas berniat membersihkan baju yang terkena noda tadi, tapi malah dibuat sobek olehnya. 何してくれてんだ感謝してねえだろお前だけど大体この服どうしてくるんだチミシュークリーム食べます？ Satu solipi datang lagi menghampiri. Dia adalah Brad Coleman, seseorang yang kita lihat di kantor solipi tadi. Paman Cole ini langsung bisa mengenali Mas karena dia nggak memiliki tanda sihir sama sekali. Namun, belum sempat diinterogasi, Abah Gundul datang membawa lari Mas dari tempat itu. Dengan kekuatan kekuatan buung puyuh, Paman Cole menugaskan untuk mengejar Abah Gundul dan Mas. Sesampainya di rumah,
Abah Gundul segera memarahi Mas nih. Namun mendengar jawaban Mas, lagi-lagi membuat sang Abah melting. Sebagai hukuman, Mas diperintahkan untuk mengulangi porsi latihan paginya. うちの息子がすみませんでした。いつも勝手に町へ行くなと言っておっただろうが。すっげえ落ち込シュークリームありがとう。どうぞ。ありがとうじいちゃん。 Tak berselang lama, Paman Cole beserta kroconya tiba di rumah Abah. Mengetahui Abah menyembunyikan Mas, Paman Cole menyiksa Abah agar dia mau buka suara. Mas yang telah selesai latihan dan berencana makan kuenya lagi, tak sengaja mendengar ancaman Paman Cole dari luar rumahnya. Abah terlihat mati-matian tak menyerahkan Mas, hingga membuatnya teringat akan masa lalu, di mana dia pertama kali bertemu dengan Mas, seseorang yang dianggap pertama kali membutuhkan jasanya. Dia pun berteriak sekuat-kuatnya agar Mas lari dari situ. Tapi apa yang terjadi? Dengan amarah dan kekuatannya menggebu-gebu sampai ubun-ubunnya, lagi-lagi Mas merusak pintu rumah Abah sambil meninju salah satu kroconya Paman Cole. Tak hanya itu, Solipi satunya juga harus kehilangan seragam keduanya di hari itu yang disobek lagi dan lagi oleh Mas. Dan dengan kekuatan 1000 tangannya, Mas membeli pelajaran padanya. Itu semua Mas lakukan demi melindungi Abahnya. 逃げろ。逃げるんじゃマシャ。崩壊させてやる。 地獄行き Paman Cole hanya menganggap kekuatan Mas barusan gak ada apa-apanya dan meremehkan Mas yang tak memiliki sihir takkan bisa mengalahkannya. Paman Cole pun jumawa bahwa dia hanya butuh waktu 3 detik untuk mengalahkan Mas. Sihir nal kompas dia ciptakan, sihir yang dulu digunakan doi untuk mengalahkan naga waktu doi masih menjadi ormas keamanan sihir. Namun tanpa melangkah sejengkal pun, Mas berhasil menepis sihir tersebut. Paman Cole tak percaya dibuatnya. Dengan keringat dingin yang mengucur deras dan menahan kencing di celananya, dia berusaha mengeluarkan seluruh sihir yang dimiliki. Namun lagi-lagi, Mas dengan santuy malah menjadikan sihir itu sebagai mainannya. Hingga dia menemukan tongkat sihir Abah dan meminta izin untuk memakainya. Namun bukan untuk kekuatan sihir, melainkan kekuatan lemparan otot yang akan ia perlihatkan. Paman Cole yang sudah bersiap dengan perisainya dibuat terkejut terheran-heran dengan kejadian barusan. Perisainya hancur berkeping-keping akibat lemparan akurat dari Mas. Melihat bakat tak biasa Mas, Paman Cole menawarinya sebuah kesepakatan, di mana Mas diharuskan masuk akademi sihir dan harus menjadi visioner suci. Jika itu terjadi, maka Mas dan Abahnya akan diampuni dan akan diterima di negeri sihir itu. Tanpa pikir panjang, Mas pun menyetujui tawaran Paman Cole. Sebuah bangunan yang terlihat seperti istana boneka yang ternyata adalah Akademi Sihir Eastern. Info yang aku dapat dari orang dalam nih ya, kalau mau masuk ke akademi itu tuh mesti memiliki kekuatan sihir yang luar biasa. Seorang senior bernama Lucci sedang asyik mengamati para adik-adik maba. Dia terkesan dengan antusias yang mereka tunjukin. Namun dia terkejut terheran-heran melihat seorang yang malah olahraga angkat beban dan membaca buku masa otot yang dikarang oleh Om Deddy komputer di saat seperti ini. どれどれ、今年の志願者は。力を持つ者だけがイーストンの門を開けること。さすが格式高い我が校にふさわしい。キースしながら筋トレの本読んだら。Tak berselang lama, Lucci hadir di tengah-tengah para maba dan dengan bangga memperkenalkan siapa dirinya. Dibantu ya, ucapnya. Para maba pun cukup terpukau akan prestasi yang telah diukirnya. Lucci pun menunjukkan kebolehannya.
meja, dan lembar ujian yang turun dari langit adalah bagian kecil dari pertunjukannya. Namun semua itu dianggap biasa aja oleh Mas. Hal itu membuat Lucci semakin jengkel dan berniat memulangkan Mas lebih awal. クロード・ルッチ次によろしく。わざわざ火の中から出てくるとこ熱そうだな。なんだ机が現れたぞ。最初から用意してある部屋に連れてってくれれば。 Ujian tertulis dimulai. Semua maba cuma dapat waktu 30 menit buat ngerjain soal. Namun ini soal bukan sembarang soal. Soalnya ini soal hurufnya bergerak terus dan hanya bisa berhenti pakai mantra. Namun di luar Nurul, Mas yang memang jenius ini hanya perlu mematahkan tongkat sihirnya untuk membuat huruf-huruf tersebut berhenti bergerak. Dan dia pun jadi orang pertama yang mampu menyelesaikan ujian tulis itu. 始め。あいつのようなふざけたやつはまず通らん。字が動いてる。この答案用紙。なんで俺あの時いけるとか思ったんだ。動かれるとできました。 Lanjut ke ujian lain yang ternyata juga bisa diselesaikan dengan mudahnya oleh Mas. Lucci membuat labirin besar yang telah diisi banyak jebakan di dalamnya. Para maba harus bisa keluar ke titik yang sudah ditentukan dalam waktu 30 menit. Mas nampak sendirian dan sudah memikirkan rencananya. Namun seorang cewek yang bernama Lemon maksudnya, tiba-tiba datang menghampiri. Mas, dalam dek. Melting. Tanpa curiga, Mas menerima tawarannya. Mereka mencoba berjalan menyusuri labirin. Namun selalu saja Lemon mendapat sial, mulai dari digrepe-grepe manusia ungu, dicolok sama tangan hingga masuk ke dalam lubang berjalan. Tapi sayangnya itu semua tak membuat Mas berniat menolongnya. Hingga tiba saat sang gadis ketahuan belangnya. Dia ternyata berniat membuat Mas gagal di dalam tes ini. Lagi-lagi dengan mudah Mas berhasil lolos dari trik murahan macam ini dan lari ngibrit ngejar Valentino Rossi. Lemon yang gagal mengikat Mas malah harus dihadapkan dengan patung Fir'aun yang ngasih tebak-tebakan. Dia yang tak bisa menjawab hanya bisa pasrah ketika patung itu akan menghukumnya. Namun tiba-tiba, cerot, Mas datang memukulnya. Waktu pun hampir habis. Mas memilih jalan pintas untuk sampai di lokasi tujuan. Lucci yang merasa berhasil membuat Mas terperangkap harus kembali mangap. Karena Mas bisa sampai di tujuan tepat sebelum waktunya habis. Para maba lain pun nampak protes dengan apa yang dilakukan oleh Mas. Mereka kompak menyuruh Mas untuk pulang aja. Di saat genting seperti ini, si beban Lemon mencoba berbicara yuyur seyuyur-yuyurnya. Dia membongkar bahwa ini semua merupakan perintah dari Lucci dengan imbalan bahwa si beban nanti akan langsung diterima di Akademi Easton. Dia juga sempat ngelawak karena salah paham akan perkataan Mas. Dengan sombongnya, Lucci mengakui semua ini. Dia memang tak suka dengan Mas dan babak beban ini, serta menganggap keduanya tak pantas masuk akademi. Lucci nampak marah dan menantang mereka berdua. Namun dengan entengnya, Mas mematahkan sumpit milik Lucci. Hingga keributan itu membuat Pak Kepala Sekolah turun tangan. Dia mengambil alih acara ini dan membawa Mas untuk interview di lantai atas. Dimulai dari siapa namamu, apa agamamu, apa pendidikan terakhirmu, mampu mengoperasikan komputer, siap bekerja secara tim, mampu bekerja di bawah tekanan. Salah, yang bener. Pertanyaan klasik macam alasan Mas masuk akademi ini apa? Dan kenapa dia menyelamatkan si beban meskipun itu berisiko membuatnya gagal? Hingga jawaban-jawaban yang diberikan Mas telah membuat sang Capsek paham bahwa Mas ini memiliki kekuatan yang sangat amat di luar Nurul dan gak habis Wikri. Sang Capsek pun terpancing juga untuk menjajal kekuatan Mas. Dia menggunakan kekuatan sihirnya yang gak masuk akal, yaitu sihir yang memindahkan jiwa seseorang yang paling disayang dari targetnya ke sebuah boneka.
Dan apabila boneka itu tertusuk pisau, maka jiwanya tak akan pernah kembali. Di saat yang bersamaan, Abah Gundul pun tiba-tiba bobok cantik. Mas, yang sudah paham akan penjelasan Pak Kepsek, mencoba menghentikan pisau itu dengan tinjunya. Namun pisau itu tak goyah sedikit pun. Malahan, tangan Mas yang tiba-tiba mengeluarkan sirup pandan. Paham kekuatannya tak mampu menghancurkan pisau itu. Dengan kekuatannya, Mas mencoba menahan pisau itu agar tak semakin menusuk ke bawah. Akhirnya, sang Kepsek mencabut sihirnya dengan alasan Mas memiliki kapasitas menggunakan kekuatannya untuk hal-hal yang baik saja, yaitu melindungi yang lemah dan mengatur yang kuat, bukannya malah kerjasama dengan yang kuat untuk menindas yang lemah. Benul ditutup dengan tantangan bahwa suatu saat Mas akan menantang sang Kepsek dengan kekuatannya tanpa sihir. Akhirnya, Mas resmi menjadi rumit sekolah sihir Easton, dan Abah Gundul juga kembali tersadar dari bobo cantiknya. Waktu pun berlalu, kini Mas menerima pelajaran pertamanya, yaitu membuka gembok menggunakan sihir. Tapi karena Mas tak memiliki sihir, dia pun dengan gampang mencopot gembok itu dengan kekuatannya. Seorang yang berada di samping Mas pun terlihat ketakutan dan berdoa agar tak bertemu lagi dengan Mas di akademi itu. Pelajaran pun selesai dan mereka dipersilahkan ke asrama. Siapa sangka cowok tadi yang diketahui bernama Vin Ames ternyata harus satu kamar dengan Mas yang sangat ia hindari. Mereka pun mau gak mau harus bertemu setiap hari. Mas juga langsung menanyakan gimana caranya menjadi visioner suci. Vin pun dengan sabar menjelaskan kepada Mas. Mendengar jawaban dari Vin, Mas terlihat langsung kicep dibuatnya. Diakhiri dengan makan kue sus bersama. Mas seperti biasa, dia mengawali aktivitas paginya dengan sarapan kue sus. Karena memang pelajaran hari ini adalah belajar mengendarai tongkat sapu. Mas membuka obrolan dengan Vin dan berniat meminjam sapu terbangnya. Ini karena si Mas malah ngambil batang kayu, bukannya tongkat sapu. 明日の授業で使うほうき貸してくれないかい。ほうきとごぼうを間違えたの？ Cikgu terlihat memberikan arahannya dengan seksama dan semua murid pun melaksanakan apa yang sudah diinstruksikan. Namun seperti biasa, Mas agak terhambat dalam praktek kali ini. Berapa kali pun dia mengucapkan mantra, sapu itu tak berhasil ia terbangkan juga. Merasa Mas akan menghambat pelajaran ini, seorang siswa datang menghampiri dan malah mengejeknya. Tapi Mas nggak kehilangan akal. Dia menghentakkan kakinya sekuat tenaga sehingga membuat tongkat sapu itu terbang dan berhasil ditangkapnya. それでは始め。飛べ。と。劣等生が混じり込んでるな。え？ Gak berselang lama, Cikgu meminta kepada seluruh maba untuk menguji kecepatan laju masing-masing tongkat sapunya. Hal itu pula yang dimanfaatkan orang tadi untuk nantangin Mas balapan dan bertaruh. Yang kalah harus nurutin semua permintaan dari pemenangnya. Sempat diremehin oleh musuhnya dan cikgunya sendiri, Mas memberi bukti dengan kecepatan bak kilat. Dan malah ngebuat cikgu dan semua maba terpengangah karena mampu mecahin rekor mengendarai sapu terbang. あの生徒、昨日のふざけたバカ。よーい、ノン。何か。 Vin melihat semua yang dilakukan Mas tanpa sihir sama sekali, dan justru itu membuatnya semakin terheran-heran dengan kekuatan Mas. Siswa sombong yang kalah tadi nggak terima dan nganggep Mas bermain curang. Tiba-tiba aja Lloyd Cavill datang ngehampirin mereka dan meminta Mas untuk kembali menemuinya setelah jam pelajaran selesai nanti. Di tempat sepi, Cavill yang gak terima perintahnya gagal langsung memberikan pelajaran pada siswa sombong tadi. Scene berpindah, Mas nanyain siapa Cavill sebenarnya. Vin pun dengan takut menjawab bahwa Cavill merupakan maba yang naik dari divisi sekolah sepertinya. Selain itu, ia juga merupakan putra dari petinggi biro sihir yang memiliki kekuasaan mutlak di sini. Lanjut, terlihat Mas ngisi waktu luang untuk membuat kue sus kesukaannya, hingga dia ngabaiin janji untuk bertemu dengan Cavill di lapangan sekolah. Hari pun berganti,
pelajaran ilmu ramuan hari ini. Tapi buku pelajaran miliknya tahu-tahu rusak. Kevin datang menghampirinya. Dia tahu Mas sangat pengen jadi visioner suci. Diiming-imingi bantuan orang dalam, Mas bisa dibantu ngewujudin mimpi itu. Asalkan Mas mau nurutin semua kemauan Kevin. Mulai hari itu, Mas ngerjain semua perintah Kevin. Mulai dari kuli panggul, tukang semir, terapis pijat, dan semua hal yang diminta oleh Kevin disiapin oleh Mas. Hari pun terus berjalan dan seperti biasa, buku pelajarannya selalu rusak. Dia minta izin pada Finn untuk bisa berbagi buku pelajaran dan sebagai gantinya, Mas memberinya sedikit kue hasil belajarnya dari Chef Juna. Finn merasa amat bersalah kepada Mas. Dia yang ternyata sedang berada di bawah ancaman Kevin disuruh untuk membakar baju milik Mas. Namun dengan sedikit ketakutan, Finn kali ini menolak permintaan Kevin. Dengan sihir yang Kevin miliki, dia memaksa Finn meminta maaf padanya. これ俺のシュークリーム。なあ、フィン。やるでしょ。もうできないって言ってるんです。謝らないと。Mas yang gak sengaja ngebawa buku milik Finn ngelihat kejadian tadi di depan matanya. Saat itu pula Finn ngakuin dan meminta maaf, dialah perusak buku Mas. Dia terpaksa ngelakuin itu karena perintah dari Kevin. Finn takut akan ancaman yang diberikan oleh Kevin. Mendengar pengakuan Finn, Mas dengan kekuatannya maksa Kevin untuk meminta maaf pada Finn hingga membuat Kevin pingsan. 間違えて教科書持って帰っちゃったよ。マッシュくんじゃん。マッシュくん。大丈夫、フィン君。そんなことより、マッシュくん。ひどいことを。だから、何したの？僕だった！に食事するんだけど、マッシュくんも来ないからね。謝るのはお前の方。そんなことしたら退学に。Entah mendengar berita dari mana, Pak Wakil yang biasanya diem-diem baik ini tiba-tiba mendatangi mereka. Dengan jurus ceramah nujutsu, dia merendahkan Finn dan Mas, hingga tiba-tiba sebuah tendangan mendarat di mukanya. Tak berhenti di situ, sang wakil yang berusaha ngeluarin sihirnya malah dipakein masker di mukanya. Dan puncaknya, dia akhirnya ditanam di sebuah lubang menganga yang udah Mas siapkan. Waktu pun berlalu, Mas kini dipanggil oleh Pak Kepsek. Dia diminta mempertanggungjawabkan tindakannya yang dianggap kelewatan. Bahkan sang Kepsek telah menerima surat putusan untuk segera ngeluarin Mas dari sekolah sihir. Di negeri sana, Biro Sihir merupakan lembaga hukum tertinggi, bro. Mereka diisi oleh para visioner suci. Mereka memegang penuh kekuasaan, kekuatan, dan mementingkan pribadi masing-masing. Dan Kevin merupakan anak dari salah satu petinggi di sana, yang artinya jika ada yang berani macem-macem padanya, maka kekuasaan dan kekuatan tadilah yang berbicara. Pak Kepsek sebenarnya nggak setuju dengan cara kerja dunia seperti itu. Dia melihat Mas yang berhati baik dan peduli terhadap orang lain merupakan contoh yang seharusnya diteladani. Dengan polosnya, Mas ngejawab bahwa itu memang tujuan dia. Sang Kepsek pun menjelaskan cara agar Mas bisa menjadi bagian dari visioner suci dengan cara ngedapetin nilai terbaik dan ngumpulin sebanyak-banyaknya koin dari tugas dan kegiatannya di sekolah. キャベル君を寮のキッチンで勝手にシュークリーム作っ。ほれ君を早急に魔法局へ送り出しておる。しかしじゃするそんな世界はもっとあってはならん。魔法局の中枢を任される神格者になってもらいたいと考えておる。陰銅の3種類あり、課題によってはまず学校で一番を取らなければ。気絶してる。 Hari pun berlalu, Mas terbebas dari hukuman dan kini menjadi pusat perhatian bagi murid lain karena dia udah dianggap bisa ngelawan penguasa yang sering semena-mena. Hingga tiba-tiba dia dihampiri oleh Kak Tom. Dia ngajak Mas untuk ikut dalam pertandingan duelo dan jadi perwakilan asrama Adler.
Duelo merupakan sejenis olahraga bola tangan tapi ngegunain sapu terbang. Mas yang emang nggak bisa sihir berusaha buat nolak dia. Namun Kak Tom yang terlalu bersemangat malah nggak ngedengerin dia. Singkatnya hari itu pun tiba. Disambut ribuan pasang mata, Mas masih dipercaya untuk mengikuti lomba. Hingga akhirnya 帰りたい。 ceritanya berlanjut. Kini Mas sedang berada di dalam pertandingan duelo. Seperti yang diketahui, dia nggak bisa terbang karena nggak punya sihir. Semua orang termasuk Vin dan Lemon bertanya-tanya, apa sih yang sebenarnya terjadi pada Mas? Hingga akhirnya Kak Tom harus turun sapu untuk ngeberinya ceramah no jutsu. Intinya dia berpesan pada Mas kayak gini, jadilah seperti pohon bambu. Dia bisa hidup di segala cuaca dan juga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Selain itu, dia juga ngasih penjelasan tentang gimana cara main nih duelo. Intinya, cuma perlu ngerebut bola dan masukin ke bulet-buletan punya lawan. Udah gitu doang. 帰りたい。おいマッシュ。あ、先輩。早く飛ばないと。どうしたのマッシュ君。人生という名の人生をきらめいて竹はなどんな天候でも力強く。 Setelah selesai dengan penjelasannya, Kak Tom berniat kembali ke pertandingan dan pasrah. Mas mau ngikut apa enggak? Tapi tiba-tiba seorang musuh dengan sengaja menabraknya dan membuatnya nyungsruk di tanah. Sialnya, Kak Tom ngalamin patah tulang yang mengakibatkan dirinya nggak mungkin ngelanjutin pertandingan. Ditambah situasi timnya yang kalah telak dari tim Asramalang, kini membuatnya pasrah kehilangan piala di turnamen ini. Saat itu juga dia ngeluarin quote of the day yang berbunyi, yang penting bukanlah menang, tapi ngerahin segala yang kamu punya. Kata-kata itu ngebuat Mas bersemangat hingga seluruh tubuhnya ngeluarin urat. Senpai. おっと悪い悪いわざとじゃないんだ。大事なのは勝ち負けじゃない。 Akhirnya, Mas bisa terbang ngendarain sapu racingnya. Dengan teknik lemparan anak STM yang suka ikutan demo, Mas berhasil membuat poin pertamanya. Tapi masih banyak orang yang ngeraguin kalau Mas dan kawan-kawan bisa ngejar poin lawan dengan waktu yang terbatas itu. Bukan karakter utama namanya, kalau nggak dibikin mudah buat menang. Akhirnya, tuh bola cuma mutar-muter keluar masuk hingga trot. Waktu habis dan tim Adler berbalik unggul dengan skor 999 versus 60 poin. Ini sekaligus berhasil ngebuat rekor skor terbanyak dalam sejarah pertandingan duelo. Hey, pass. Kelar pertandingan, Mas mendapatkan koin perak pertamanya dan dapat pelukan hangat dari Kak Tom. Malam pun peteng, terlihat seseorang lagi asik baca koran. Melihat Mas yang selalu mementingkan orang lain, membuatnya menjadikan Mas target selanjutnya. Entah target apa, aku juga nggak tahu. Tiba-tiba udah besok aja, Kak Tom terlihat udah nyamperin Mas buat ngajakin latihan duelo. Lemon juga nggak mau kalah dengan setumpuk buku buat belajar bareng Mas. Sadar otaknya nggak mampu nampung semua informasi itu, Mas berniat meminta bantuan pada Vin. Namun Vin malah molor. Hingga tiba-tiba Badala, orang yang tadi malam itu muncul nyamperin Mas DKK. Dia adalah Lance, siswa peringkat 1 waktu ujian masuk sekolah. Tiba-tiba dia ngeluarin botol kecap. Nggak perlu ngusap-ngusap, cuma dibuka palanya aja. 3 orang yang nggak dia butuhin masuk ke dalam botol itu. Dia bermaksud menjadikan mereka sandera. Mas diminta menemuinya di hutan di sebelah pondok burungnya. Sebelah pondok burung hantunya. Sin pindah ke hutan, langsung pada intinya. Lance ngajakin Mas buat taruhan. Dia mamerin 2 koin perak miliknya. Kak Tom kaget. Dia nggak nyangka newbie seperti Lance punya 2 koin perak.
Selain itu, dua garis sihir di mukanya juga nandain kapasitas sihir yang dimiliki oleh Lance. Intinya, dia tuh berbahaya karena umumnya di sana mayoritas manusia cuma memiliki garis sihir tunggal di mukanya. Namun ada juga manusia yang punya garis ganda, dan itu hanya 1:100.000 saja. Dan mereka termasuk orang-orang spesial yang dipilih oleh sihir itu sendiri. Lanjut, Lance ngajak Mas buat gelut. Yang kalah atau nyerah duluan maka dinyatain kalah. Lance merasa Mas nggak bakal mundur jika dia nyandra teman-temannya. Ternyata dia udah ngamatin Mas dari awal masuk. Dia udah tahu kalau Mas anaknya nggak tegaan dan milih buat nyelamatin orang lain. お前も欲しいだろこのコインならお互いに銀のコインをかけて勝負する。お前はやるしかないわけだが、これは目に見えているが、俺が負けることはありえない。そういうのいいから早くやろう。 Kak Tom dan Lemon berusaha agar Mas nggak ngeladenin Lance. Namun Mas malah udah nggak sabar buat ngejabarin nih bocah. Dengan kekuatan sihirnya, Lance ngebuat arena dan mindahin jauh ke dalam hutan. Hingga ngebuat Abah Gundul dan Paman Cole yang sedang mapala kaget dibuatnya. Mas nyerang lebih dulu, namun Lance berhasil ngeredam pakai sihir gravitasinya. Dia nganggep Mas nggak serius buat ngelawan dia, dan nggak punya tujuan besar di hidupnya. Sebenarnya sih Lance nggak pengen ada orang lain yang sejajar dengan dirinya, dan berniat ngebuat Mas mundur dari visioner suci. Mas masih berusaha buat bangkit, namun kekuatan besar yang dikeluarin Lance cukup ngerepotin Mas. Dia pun berhasil mencabut akar dan ngebuat tanah di bawahnya kebelah. Kini Mas mencoba menyerang balik dengan kecepatannya. Tinjunya berhasil dihindari oleh Lance. グラビオル。必要ない。グラビオル。立たなくてもお前みたいなカスは。根っこ。 Namun dia berhasil mengenai kalungnya dan membukanya. Dia kaget ada foto anak kecil. Mas ngeduga Lance adalah seorang lolicon. Namun semua itu dibantahnya dan meminta kalungnya buat dibalikin. Lance pun memberikan pertanyaan pada Mas tentang apa yang paling berharga di dunia ini buat Mas. Kuesus, nyawa manusia, cinta, jabatan, harta, benda, lobang. Itu semua salah menurut Lance. Mas pun balikin pertanyaan itu buat Lance. Dengan tegas dia ngejawab, nyawa adiknya. Tadi dijawab nyawa manusia bukan. Ada. Ini nandain kalau prioritas setiap orang tuh beda-beda ya guys ya. Lanjut, Lance ngancem akan ngejatuhin botol kecap ini. Dia nganggap Mas bakal berusaha nyelamatin teman-temannya. Saat itu terjadi, dia akan nyerang Mas dengan brutal. Itu rencananya doi. Tapi tiba-tiba ingatan masa lalu Lance muncul. Saat itu Lance yang menyelamatkan orang lain korban bulian terlihat babak belur. Sang adik nyuruh dia untuk duduk dan diem aja. Anak adiknya sangat menyukai sifat kikuk dan baik hati kakaknya itu. Hingga satu waktu, sakit aneh yang bisa menghilangkan kekuatan serta garis sihir di muka Ana menyerang dia. Ayah dan ibunya hanya bisa pasrah. Karena jika ada manusia tanpa sihir, maka akan dibinasakan dari negeri itu. Namun Lance bertekad untuk jadi visioner suci dan mengubah peraturan tak manusiawi itu. Back to reality, Lance telah jatuhin botol kecap itu, plus sihirnya yang ngebuat gravitasi makin gede. Di satu sisi, Mas udah nyopotin semua seragam sekolahnya. Sihir hamstring dikeluarin. Dengan sekejap, dia berhasil ngedapetin botol itu. Lance masih nggak nyangka dengan kejadian barusan, tapi Mas milih buat ngakhirin pertarungan ini karena dia tahu Lance sebenarnya bukanlah orang jahat dan botol yang dilempar oleh dia adalah botol kosong. Setelah berhasil ngedapetin botol aslinya, Mas memberikan alasan mengapa dia milih buat ngakhirin ini semua. Ini semua karena Mas terlalu kikuk buat ngambil semua keputusan secara rasional.
kata-kata yang sama persis dengan yang diucapin adiknya. Setelahnya, Lance milih buat pulang dan memberikan koin perak pada Mas karena dia ngaku kalah. Finn dan yang lain terlihat bahagia sambil berterima kasih pada Mas yang udah nyelamatin mereka. Sekolah sihir Easton punya 3 asrama buat para siswanya. Nah, buat nentuin mereka masuk ke asrama yang mana itu tuh, dibedain berdasarkan karakteristiknya Besti. Asrama Adler buat para siswa yang punya keberanian dan keyakinan, Orca kebijaksanaan dan keuletan, Pelang bakat dan ambisi. Jadi mereka udah pada dipilah dari awal masuk ya. Mas masuk di asrama Adler karena dia punya keberanian dan keyakinan yang kuat. Dia ditempatkan di kamar 302 barengan sama Finn. Di satu hari, mereka lagi pada ngobrol masalah koin yang kemarin didapat Mas. Mas masih perlu banyak koin buat jadi visioner suci. Lagi enak-enak nyantai, Finn teringat kalau mereka dapat tugas buat bikin ilmu ramuan. Paniklah si Finn. Mas seperti biasa dia tetap slay sambil makan kue susnya. その302号室では5-2だからあと28枚か。核要素ゼロだけど、やるよ課題が。魔法薬学の課題を提出しなきゃ。大幅減やらなきゃ魔法薬。 Saat genting itu muncullah Lance. Dia datang cuma buat pamer dan sombong bahwa tugasnya udah kelar dan nganggep kalau Mas dan Finn bakal jadi beban buat asrama. Akhirnya Mas nyamperin dan buka kalungnya. Tiba-tiba aja Lance terpental hingga keluar sirup pandan dari mulut dan hidungnya. Shin kemudian pindah ke dapur asrama. Lance ternyata mau ngebantuin mereka buat bikin ramuan. Dia ngejelasin step by stepnya, mulai dari bahan bernama mandrake atau lobak cengeng. Tugas mereka cuma bikin lobak berhenti nangis. Lance yang pertama ngasih contoh dan langsung tuh si lobak malah turu. Kini giliran Finn dan Mas. Percobaan pertama, Finn masih gagal. Mas mencoba ngasih saran buat Finn lebih fokus dan nguatin otot gravitasinya dan langsung dicontohin sama Mas. Tapi ya gitu deh. Lance pun ngebimbing Finn buat nyoba lagi. Dengan sedikit arahan, kini Finn berhasil bikin si lobak jadi turu. Balik lagi ke Mas. Lobak dia malah ngereok dan jadi gede gak jelas. Karena udah terlalu bahaya, buat nyadarinya dia terpaksa pakai tamparan ala John Cena sob. Dan dia pun berhasil. Lance lanjut ngajarin cara meramunya. Pertama-tama dipotong-potong-potong, lalu diosreng-osreng-osreng. Taburin micin yang banyak, tara, jadi deh sari kacang hijaunya. Pokoknya mak jos. Merasa paham, Mas dengan pede mulai meramu. Step by step yang dilakukan Lance bisa diduplikat oleh Mas. Hingga waktu plating yang jadi malah kue sus. Aduh gimana nih murid Sajuna. Merasa cuma main-main, kini Lance bener-bener ngawasin cara ngeramunya si Mas. Dan ketika selesai, lagi-lagi kue sus yang jadi. Lance bener-bener gak habis fikri sama si Mas. Tapi karena dia ngerasa cuma Mas lah yang punya visi dan misi yang sama buat jadi visioner suci, dia ngancem Mas kalau sampai kehilangan koin dan ngegagalin semuanya, Lance gak bakal ngampunin si Mas. Mereka pun akhirnya sepakat buat ngulang sekali lagi. 課題で使うのはこいつだ。マンドラゴラだ。クワイエントス。クワイエントス。重心が安定してないよ。クワイエントス。手に集中させろ。クワイエントス。クワイエントス。ここからが調合だ。こうしてこうするとこうしてこうなる。心得た。絶対これをこうして次に魔法以外は任せてよ。こうなる。こうすると全然できてねこう。はい。これを足してはい。一から俺が見てたはずなのになんでだ。まあいい。一言言っておく。お前は俺と互角以上に戦った男だ。もう一度やるぞ。
うっす。 Shin pindah pada segerombolan siswa yang gak sengaja nabrak seorang cowok. Sia, jalan pakai mata tuh. Para siswa yang gak terima nyuruh dia buat minta maaf. Tapi yang terjadi malah segerombolan siswa tadi yang pada turu dibuatnya. Lanjut, pindah ke tempat lain. Nampak para jagoan asrama Lang lagi ngadain acara. Mereka nampak niat dan serius buat ngerebut semua koin milik siswa dari asrama Adler. 神格者はこの世界を創造するも支配者にふさわしい資質は何だろう。つまりアドラの奴らではない。 Sementara para siswa dari asrama Adler malah asik makan kue sus dari bahan mantra serbaguna-nya. Tiba-tiba udah besok lagi. Para siswa dikumpulin di kebun. Mereka masih bingung mau ngapain. Cowok berambut merah yang semalam ternyata bernama Dot. Dateng-dateng dan marah-marah aja nih si Dot. Tapi dia langsung kenal sama Mas. Saat dia lagi nyombongin diri, tiba-tiba Lemon datang lagi birahi. Si Dot ini nampaknya tipe cowok yang jomblo akut. Hingga dia berniat buat ngebasmi seluruh cowok populer di sekolah itu. Sesaat kemudian, Cok Gu datang. Dia ngasih tahu kalau hari ini pelajarannya bertema kebon dan akan kerjasama dengan Akademi Lang. Tugasnya cuma buat ngambil batu dari kalajengking di kebon tersebut. Hadiahnya adalah kain perak atau perunggu. Setelah kelar dengan semua penjelasannya, mereka dipersilahkan buat mulai aja dulu. Tapi Mas malah disamperin sama abang jago senior super belagu. Dia nggak suka sama Mas dan berusaha buat ngejegal Mas apapun caranya. Mas mencoba ngasih pelajaran, tapi malah dicegah sama Lance. Lance minta Mas buat nggak ngeladenin abang senior itu. Karena emang selain dia senior, dia juga jago sihir tapi nakal. Makanya dia selalu tinggal kelas. 今日の授業はここで行うと言っていたが、キャンプ。レジャーだろそれは。パレットがこの世の主人公。世界はだが今日からてめえは名実ともに湧き。なんだこの人。主君、よかったら一緒に。おい。何チヤホヤされてる男が死ぬほど嫌いなんだよ。いない世界を作るとな。今回は課題内容は森さそり退治。調子に乗ってるだろ。してるだろ。相手にするな。 Mereka pun lanjut masuk ke dalam kebun. Di jalan, Lance yang emang sensitif ngasih nasihat buat Mas supaya mereka kerja sama aja. Baru beberapa meter jalan, Mas yang udah ngelamun malah pisah dari Lance. Di jalan, ia tak sengaja ketemu sama Dot. Karena saking gemesnya, Mas sampai harus ngelus pipi si Dot ini. Dot yang nggak terima berniat ngebales si Mas. Namun karena ada teriakan cewek yang terdengar lagi dapat ancaman, Dot akhirnya malah nolongin tuh cewek. Dia pun jadi lemah syahwat cuma karena dipegang sama cewek itu. Di tempat lain, sang abang jago senior terlihat udah ngalahin si kalajengking dan berhasil ngedapetin permata kotaknya. Balik ke Dot sama Mas. Dot ini nampaknya emang jomblo akut dah. Masa si cewek cuma ngasih pujian dikit aja dia langsung terbang, meleleh, melayat-melayot sih. Tapi ternyata itu semua efek dari sihir si cewek. Ini dia lagi usaha buat ngerayu Mas. Dia sih pede kalau sihirnya bakal bekerja. Tapi nyatanya, sihir itu nggak ngefek sama sekali buat Mas yang polos nan soleh ini. Dia pun nyerah dan cukup dengan satu mangsanya aja yaitu si Dot. Dia ngehasut Dot buat ngelawan Silva, abang jago si senior galak. Dot yang udah kena sihir itu pun terlena dan percaya akan semua cerita si cewek. Hingga tiba-tiba abang jago datang dan langsung nantangin mereka. Dot yang udah emosi tingkat tinggi langsung ngeluarin sihir ekseplom andalannya. Silva diserang bertubi-tubi hingga ledakan besar terjadi. Di tempat lain, Lance nampak risih karena mesti bertemu sama dua beban yaitu Finn dan Lemon. Tapi dia malah ngawatirin si Mas yang kepisah. Balik lagi ke Mas dan Dot. Silva yang diserang dengan ekseplom oleh Dot ternyata mampu bertahan berkat sihir kristalnya. Dia pun balik menyerang Dot dan ngebuatnya muntah darah. Sementara si Mas cuma bengong sambil nahan amarah. Karena kue susnya sengaja dijatuhin oleh Silva. Dot nampak cemas di situasi ini.
dia berusaha keras nyelamatin tuh cewek. Ngelihat pertarungan gak seimbang, Abang Jago akhirnya ngasih kesempatan. Siapa aja yang bisa bertahan dari sihirnya sebanyak 5 kali, maka dia gak akan ganggu cewek itu lagi, serta bakal ngasih koinnya. Tapi di luar prediksi BMKG, Dot dengan enteng nerima tantangan Silva. Namun Silva juga maunya si Mas buat ikutan. Dot menolak karena ngerasa Mas nggak ada hubungannya. Dia juga rela nerima serangan yang ditujukan buat Mas. Silva pun setuju dengan ucapan dari Dot barusan dan langsung melancarin serangan pertamanya. Lanjut serangan-serangan berikutnya nyampe serangan ke-9. Dot kelihatan masih kuat karena tekadnya buat nyelamatin cewek yang baru dikenalnya tadi. Silva agak terkejut karena Dot bisa bertahan sampai sejauh ini. Dia pun ngasih ekstra tambahan tenaga di serangan ke-10-nya. Dot kelihatan udah gak berdaya, namun lagi-lagi Dot mampu bangkit dan berencana menagih janjinya. Baru setengah jalan, dia udah rubuh gak sanggup lagi. Silva pun cuma ketawa ngelihat pengorbanan Dot yang dianggap bodoh itu. Dot minta Mas buat bawa lari cewek itu, tapi yang terjadi, si cewek tadi rupanya teman Silva. Mereka berdua kerjasama buat ngejebak Dot dan Mas. Lebih sakit lagi, si cewek ngakuin kalau Dot itu menjijikkan dengan usahanya yang sok jadi pahlawan. Mas yang risih langsung nutup mulut Silva pakai kue sus dan nantang Silva buat jajal kekuatannya. いくら私の魅力の魔法にかかってるからって10回勝負受けてやる。かかってこい、ゴミ野郎。 Di tempat lain, Lance, Vin, dan Lemon nampak mengkhawatirkan Mas. Vin sama Lemon sih percaya kalau Mas mampu, tapi Lance masih belum yakin. Soalnya dia tahu tipe penyihir ada 2, penyihir putih yang unggul dari ilmu akademik dan sihir pendukung, lalu ada penyihir merah yang unggul dari segi pertempuran. Mas baru pernah ngelawan penyihir yang putih, sedangkan yang merah belum pernah dilawannya. Apalagi yang udah tingkat 2 dan di atasnya, plus punya 2 garis sihir, yang pasti tingkatannya jauh melampaui Mas. Balik lagi ke Silva sama Mas. Silva kepancing juga sama ucapan si Mas. Dia milih buat mancing balik Mas dengan cara nyiksa Dot lagi. Mas yang udah ngereok langsung tancap gas buat ninju Silva. Tapi Silva dengan cepat ngehindar dan nyerang balik Mas. Dengan sihir bacot no jutsu, Silva nyerang Mas bertubi-tubi. Seperti pada umumnya ya kan, MC mah kelihatan kesulitan di awal doang. Lama-lama, Mas nunjukin kekuatan aslinya. Dengan pukulan salam dari Binjai, Silva dibuat gulung gemak dan muntah darah. Gak mau dipermaluin, dia nyerang Mas lebih brutal lagi. Namun itu semua sia-sia. Mas yang udah ngereok brutal gak akan ngasih ampun. Kini dengan pukulan salam dari Binjai level 2, Silva benar-benar makin dibuat gulung gemak, muntah darah, keringat dingin, dan nahan berak. Dia udah pesimis gak bakalan bisa menang dari Mas. Mas tiba-tiba aja duduk, yang ngebuat Silva bingung. Rupanya Doi lagi ngasih pesaiwar. Kalau itu tadi baru pukulan level 2. Silva diminta bersiap nerima pukulan selanjutnya. Sky 残ってるし。3回目いけそう？ Tapi tiba-tiba
Seorang man spider level raja kayaknya tiba. Mas cuma ngasih hempasan, hus, sana. Sang man spider pun jadi bintang di surga. Silva kian pasrah dibuatnya. Tapi emang dasarnya Mas ini anak baik nan soleh. Dia milih buat ngakhirin pertarungan ini. Cewek tadi jadi target selanjutnya. Dia cuma dipeluk mesra dan di smackdown oleh Mas. Pertarungan pun berakhir dengan kemenangan telak dari Mas. Lemon, Finn, dan Lance terlihat udah nemuin Mas. Mereka bahagia dan bangga, namun sedikit takut kalau terjadi apa-apa sama Mas. Tak lupa, Lemon juga nyaranin Dot buat ikut ke UKS. Seperti biasa, reaksi jomblo akut ya langsung melayat-melayat dong ya. Dot juga minta maaf sekaligus terima kasih pada Mas. Lance pun memotong kemesraan mereka. Dia bilang kalau Mas lagi diincar para murid asrama Lang karena dia punya koin yang lumayan. Murid asrama Lang ini adalah murid yang punya privilege dan gak mau kalau ada orang yang gak punya asal usul gak jelas masuk ke biro sihir. Ini sekaligus nandain kalau perang perebutan koin antara Magia Lupus yang merupakan penguasa asrama Lang telah dimulai. Mas udah punya 1 koin emasnya, tapi dia masih belum paham sejak kapan asrama dipisah-pisah. Dia pun coba nginget-nginget gimana dia dulu masuk asrama Adler. Akhirnya dia ingat kejadian di mana dia sampai ngebuat pusing sang unicorn peramal. Lance nyela lagi. Dia ngingetin kalau Magia Lupus ini beranggotakan 7 orang dan Silva pasti salah satu bawahan mereka. Lance meminta Mas buat waspada dan bergerak bersama teman seasramanya aja. Baru juga diingetin, Mas malah salah masuk asrama. Di lain tempat, Silva kelihatan ketakutan dan minta maaf. Tuan Abel yang nampak sebagai pemimpin anggota itu kelihatan gak seneng. Karena yang bisa gabung jadi anggotanya harus punya beberapa kriteria. Dan langsung ngehukum Silva jadi boneka kayu. Dia sangat ambisius untuk jadi visioner suci. Di saat dia lagi serius-seriusnya, tiba-tiba Mas muncul dengan kebiasaan lamanya. Nih adik polos malah nyasar ke kandang singa. Paket. Iya, ini COD matamu. Baru juga ketemu, pemimpin Magia Lupus ini udah tahu kalau dia adalah Mas, murid kelas 1 incarannya yang punya koin emas. Dicecer sama pertanyaan apa tujuannya jadi visioner suci. Dengan polos, Mas ngejawab kalau dia cuma pengen hidup damai bersama kakeknya. Jelas diremehin lah cita-cita si polos otot ini. Karena menurut pemimpin Magia Lupus, Divine Visionary itu manusia yang tugasnya ngejaga bumi. Setara dewa gitulah. Dan tujuan Magia Lupus adalah menjadikan regu mereka superior. Agar nggak selalu ditindas oleh yang berkuasa. Dan Mas dianggap terlalu lemah buat ke level itu. Karena Mas dianggap bertentangan dengan mereka, Abel, sang pemimpin Magia Lupus, minta koin emas milik Mas dan langsung diserang pakai manekin-manekinnya. Tapi berhasil dikombek sampai talinya putus dan ternyata manekin itu aslinya Silva. Tapi Mas malah ketangkep manekin badut lainnya yang lebih kuat. Koin emasnya diambil dan dikasihin ke Abel. Mas dilempar dengan kasar tapi malah minta maaf. Waktu mau jalan keluar, gak sengaja dia nginjek kepala Silva. Ayam. Mas pamit mau ngebawa Silva ke UKS karena nyawa lebih prioritas dari koin emas. Abel ngerasa ada yang janggal dengan tingkah Mas yang santai itu. Dan ternyata bener aja, dia baru sadar ketika kancing baju manekinnya hilang dan koin yang tadi digenggamnya berubah jadi kancing. Hal di luar Nurul ini dijelasin sama Mbak Pink, tukang ngeker ini. Waktu manekin ngelempar koin, buru-buru Mas gigit kancingnya. Dengan waktu sepersekian detik, tuh kancing ditiup dan nyedot koin emasnya pakai kekuatan paru-paru kuda. Itulah kejadian yang sebenarnya. Hingga koin emas tetap jadi milik Mas seutuhnya. Sin pindah ke UKS. Silva yang sadar kaget kenapa dia bisa balik jadi manusia. Sementara si Otot malah asyik 1-2. Sempet bingung dan marah karena ada si Otot di depannya. Apalagi aslinya mereka kan musuhan. Setelahnya, Mas milih buat cabut ke kamarnya. Karena di sana teman-temannya lagi pada adu bacot. Pesulap merah dan pesulap biru nampak susah akrab. Karena Dot nganggep emang Lance itu terlalu mudah buat ngedapetin semua yang dimau. Punya wajah rupawan, badan tinggi menjulang,
dambaan para perempuan lajang. Sementara Lance nganggep Dot nggak punya etika dengan sikapnya yang begitu. Mereka berdua pun milih gelut secara gentle dengan cara panjang-panjangan tongkat. Keluarin tongkat lu, ini punya gua cok. Kalian kalau mau war jangan di kamar cok, ngerusak properti aja. Iya, jangan ngerusak properti cok. Ngaca bodoh. Tapi sebenarnya maksud bertamunya si pesulap merah ini buat ngasih tes Slawi oleh-oleh dari Tegal. Ya otomatis diterimalah sama si Vin. Sementara si Otot tiada hari tanpa kue sus. Lance tetap cool dan pengen nyusun strategi buat ngumpulin koin emas. Pengen pacar. Tiba-tiba Lemon datang mau ngasih info. Aduh jangan diliatin, nanti jadi basah. Cok. Mereka diajak keluar buat ngeliatin timbangan sihir yang nunjukin perolehan koin masing-masing asrama. Asrama Lang memimpin dengan 15 koin. Disusul Adler dengan 1 koin yang dimiliki Mas. Dan 1 lagi gak usah disebut lah ya, karena emang buat pelengkap aja. Koin ini yang nantinya akan nentuin dari asrama mana visioner suci ditunjuk. Sejak awal musim, asrama Lang emang paling niat buat ngumpulin koin. Sementara Adler, karena para seniornya sedang magang, jadi mereka harus bergantung pada si Otot, jagoan neon, hot pop, si cengeng, dan gadis gampang basah. Untuk nambah semangat, ayo kita yel-yel. Hurrah! Demi ngewujudin impian itu, mereka akhirnya bergegas buat bersihin kandang. Ini tuh sebenarnya hukuman dari Pak Kepsek buat Mas aja karena tindakan indisipliner yang kemarin-kemarin. Tapi emang dasarnya Lance ini tipe bestie banget ya. Jadinya dia mau nemenin Mas. Aku terharu. Bacot anjing. Diem-diem 2 murid asrama Lang ngedatengin mereka, berniat buat ngerebut koinnya Mas. Ini berat, bantuin. Bawa aja gak usah manja. Lagi sibuk dipatuk buwung-buwung, tiba-tiba Mas malah kelelep akibat jurus dari Olore, dan Lance dikagetin baling-baling bambu tajam milik Anser. Mereka pun lanjut adu pantun hingga taruhan koin emas, sampai emas akhirnya blebek-blebek makin dalam. Olore tiba-tiba berubah jadi manusia ikan buat nyusulin Mas, sementara Anser akan jadi lawannya Lance. Lance sih sebenarnya bodo amat mau gunain jurusnya, tapi buwung-buwung imut ini mengacaukan konsentrasinya hingga bayangan adiknya muncul dan ngasih pesen. Abang jangan ngelukain buwung, itu dielus-elus aja. Akhirnya demi nyenengin adiknya, dia nahan semua serangan si baling-baling bambu tajam dengan badannya. Ngelihat kondisi Lance ngebuat Anser sombong dan jumawa. Ngelihat Lance yang merupakan salah satu anggota pemilik sihir harus menderita begitu. Dan cuma bisa pakai sihir gravitasi buat jatuhin skop doang. Tapi ternyata itu bertujuan supaya para buwung hantu berkumpul di tempat pakan itu. Nah kalau udah gini mau diserang pakai berapapun baling-baling tajam ya gampang aja. Sisanya tinggal balik digeprek pakai sihir gravitasinya. Sambil ceramah, Lance balikin pernyataan. Bedanya orang yang pengen menang atas dasar superioritas dan pengen menang karena rasa sayang terhadap seseorang. Kelas. Sin pindah ke Mas. Manusia ikan ini pede mau ngeburu Mas yang blebek-blebek gak bisa berenang. Tapi tiba-tiba Mas berubah jadi roket air super cepat. Olore panik ngelihat buruannya kini malah balik memburunya. Dia pun berubah jadi mega Lodon gede penguasa. Tapi tetap aja Mas bisa ngepukul dia nyampe daratan dan menangin pertarungan. Nih koinnya simpen. 1 tambah 1 berapa? Misi paket. Tiba-tiba 1 orang lagi dari asrama Lang muncul dengan kecepatannya. Matanya jadi merah, mungkin karena saking cepatnya ya. Selain itu sihir juga tak mempan padanya. Mas coba ngimbangin kecepatan pukulannya, tapi dia tetap bisa ngindarin. Wis ruduk lu, sabar Mas, sabar. Tujuan dia cuma mau masukin teman-temannya ke dalam botol, lalu pulang ngadu ke emak karena topengnya retak. Mas bertopeng yang kemarin terlihat lagi ngelawan salah seorang murid dari asrama Orka. Cuma dengan tatap mata Ojan, mas-mas gondrong itu berhasil turu dibuatnya. Di tempat lain, Lance yang lagi nyusun strategi buat nyerang asrama lawan dicuekin Mas yang malah sibuk bikin kue sus.
Disuruh pakai alma mater malah tolong mati lampu, matamu ah. Wah, gambar bubung, matamu ah. Dengan alma itu, Lance berharap kalau Emas lebih sadar posisi. Belum kelar ngejelasin, tiba-tiba Lemon datang bawa info. Help, Kak Tom diserang. Bentar, kueku belum mateng. Kak Tom diserang. Iya, bentar lagi mateng. Kak Tom ribut sama Jerry. Bacot anjing. Scene lanjut ke UKS. Terlihat Kak Tom yang udah sangat 5L. Lelah, letih, lemah lesu, love you. Aduh, meleleh. Dia sebenarnya juga nggak tahu apa yang terjadi. Dia terakhir cuma inget kalau lagi dikurung di kota kaca dan nggak bisa ngapa-ngapain. Maaf JB, lanjutin treatnya om. Ayang diem ih. Karena kejadian itu, sementara ini Kak Tom juga nggak bisa gunain sihirnya. Ditambah banyak korban juga yang ngalamin hal serupa dengannya. Buat jaga-jaga, Lemon ngebuatin jimat bentuk biji. Kue sus untuk Mas. Tolong diterima. Ini biji apa? Ih, nggak peka. Malam pun petang. Lance mutusin buat ngajak Mas ngeronda. Mas sempat protes, tapi tiba-tiba Dot si pesulap merah dan Vin si penakut ngikut. Dasar para beban. Matamu ah. Baru bentar ngeronda, tiba-tiba mereka nemuin Lemon yang jalan sempoyongan. Tangan tiba-tiba ngangkat. Wah, meh joget gedrok ini mesti. Hampir aja ketahuan. Untungnya udah pada ngumpet duluan. Karena hal itu, mereka jadi kehilangan jejak si Lemon. Coba ngejer sih, tapi ketemunya cuma tembok ratapan belaka. Vin yang punya pendengaran sensitif ngedenger suara-suara aneh. Dan justru itu petunjuk yang akhirnya ngebuat si biru jagoan neon sadar ada sejenis sihir di sekitarnya. Sayang, karena sihirnya terbatas, dia cuma bisa nunjukin letak pintunya. Si merah hot pop ngecoba bantu pakai sihir api-apinya, tapi tuh pintu juga nggak kebuka sama sekali. Kini giliran si otot kerja, pakai otot lah ya. Dia cuma mukul plus nginjek. Tuh pintu bisa terbang nyampe luar angkasa. Sebelum masuk lebih jauh, mereka semua saling ngingetin dan nguatin masing-masing demi nyelamatin si cewek gampang basah itu. Lanjut jalan nyusurin lorong, sampailah juga mereka ke sebuah arena. Tak berselang lama, muncul juga salah satu murid asrama Lang. Dia bilang kalau ini tempat rahasia yang para guru pun nggak bakal tahu letaknya. Kalau mau lanjut part 2, mereka mesti ngalahin doi dulu dan taruhan koin emas. Yang rambut merah, sini maju. Kita adu kuasa. Adu sihir. Sial, aku ledakin juga tongkat kau. Wah, merah-merah lagi diadu. Gawat. Gak begitu peduliin omongan Dot sih. Doi langsung ngubah tongkatnya jadi kemoceng bercabang dan siap bersihin Dot. Di tempat lain, terlihat Pak Kepsek sedang dipanggil oleh om-om botak. Karena 6 tahanan mereka berhasil kabur dan dibantu oleh Innocent Zero. Maaf kek, hujan badai gini aku panggil karena ada sesuatu yang penting. Apaan tak? Pinjem cepet dulu dong, besok saya ganti. Cok, balik lagi ke Mas Merah sama Dot. Sihir andalan Dot yang kembang api itu berhasil dihalau dan malah diserang balik pakai kemoceng saktinya Mas Merah. Belajar dari kekalahan yang ngelawan Silva, kini Dot milih gunain strategi. Dia pakai sihir bom ranjau yang ngelilingin Mas Merah. Nginjek sihir itu meledak loh. Ya udah diem aja. Karena Doi punya kemoceng sakti yang bisa ngeluarin duri-duri cinta, jadi cuma perlu ngeluarin sihir itu. Ketangkep juga deh si Dot Asyap ini. Dot kelihatan menggeliat keenakan sampai akhirnya salah satu cabang kemocengnya Mas Merah nyentuh sihirnya Dot dan ngeledakin tuh kemoceng sampai tongkat-tongkatnya. Nggak berhenti nyampe situ. Bom waktu yang udah dipasang Dot sebelumnya kini udah aktif dan emang sekarang waktunya ngeledak semua. Mas Merah nggak nyangka dia bakalan kalah dari orang macem Dot Asyap ini. Tapi dia tetap masang pose bak model di detik-detik terakhirnya. Dot yang masih semangat buat ngadepin lawan selanjutnya langsung tuh dikabulin. Mereka semua kesedot oleh tanah apa ya? Jimat gak guna. Wah, masuk lorong waktu nih. Tolong. Dasar orang-orang bego. Emang ternyata ini semua ulah magia lupus yang emang sengaja buat misahin mereka semua.
Lance dapat lawan Weird, Dot sama Finn. Aduh, bodoh. Maaf. Dapat lawan Mbak Pink bernama Love Cute. Udah love, sok cute pula. Sama Mas Milo. Wah, ajeb-ajeb kita. Mama, pengen pulang. Woi, ini anget apaan? Sementara itu si Otot kedapatan ruang yang gelap banget. Misi, kok gelap ya? Iya, ini dinyalain, cerewet. Dia ketemu mas-mas topeng yang kemarin. Dia bernama Abyss, wakil ketua Magia Lupus. Sempet muji Mas sih, walaupun akhirnya dia tahu kalau Mas nggak punya sihir sama sekali. Lance ketemu dengan Weird sang pengendali lumpur. Baru juga ketemu, langsung dijurus aja nih si Weird. Tapi dia berhasil masuk ke lumpur sepong yang dia kendaliin. Ini mah tinggal gue geprek aja juga kelar. Sambil menyelam minum lumpur. Cakep, gue nggak lagi pantun goblok. Keluar dari belakang sambil bawa buncinnya. Ya digeprek lagi dong sama Lance. Kali ini geprek level 2. Yang malah ngebuatnya nyerang balik pakai lumpur-lumpur itu. Lance akhirnya kejebak dan mesti nerima peluru lumpur yang sekeras tahu bulatnya Weird. Tahu kalau Lance berasal dari keluarga yang punya sihir terpandang, diajaklah buat login ke Magia Lupus. Karena Adler dianggap sebagai asrama rendahan oleh Weird. Lance yang jengkel langsung hantemnya ke tembok samping. Lagi-lagi Weird berhasil selamat berkat lumpur sepongnya yang udah dia taruh di sekeliling tempat itu. Tapi tiba-tiba reruntuhan bangunan berhasil masuk dan melukainya. Lance telah menemukan kelemahan dari sihirnya. Situasi itu ngebuat Weird harus minum kuku bumi energy drink yang langsung meningkatkan stamina dan kekuatannya. Tak mau nyia-nyiain, dia pun segera manggil kodamnya yang berbentuk Mbek. Keluarlah wahai domba Garut, mayan buat korban. Weird yang merasa sedang di atas segalanya seketika juga merendahkan semua yang dihadapannya. Lance yang menyadari pernah sombong seperti Weird, kini mencoba menyadarkan lewat sihir tier 2-nya juga. Dia ngebuat tiang kristal yang akan menyegel kodamnya Weird. Setelahnya tinggal dipaku deh pala embeknya, langsung muncrat kemana-mana dah tuh. Ini tuh sebenarnya sihir tingkat atas yang dikuasai Weird. Sebagai bentuk pembuktian kepada ayahnya yang selalu mentingin pencapaian dan gak mau tahu gimana prosesnya, Lance memberikan diri dayernya Weird yang terjatuh tadi. Dari buku itu juga, Lance tahu kalau mereka berdua mungkin dibesarkan dengan pola asuh yang sama. Lance pun menghargai semua usaha yang telah Weird lakukan. Scene pindah ke Mas versus Abyss yang langsung ke intinya. Tangan kosong kalau berani. Oke, lah anjing. Si Topeng punya sihir ngueng-ngueng cepet banget, yang akhirnya bisa dengan mudah buat Mas berdarah-darah. Seperti biasa, kita adain ceramah dulu ya. Yang intinya dari ceramah tadi, si Topeng bilang kalau kekuatan mereka tuh nggak sebanding dan Mas nggak bakal bisa ngalahin. Supaya lebih kepancing, Mas ditunjukin video Lemon yang lagi disedot itunya. Disedot sihir maksudnya. Bener aja, Mas dengan mudah kepancing. Kini si Topeng ngeluarin sihir ngueng-nguengnya lebih ngueng lagi. Sampai akhirnya dia berhasil nancepin pedang ke roti sobeknya Mas. Tapi nyatanya itu memang disengaja oleh Mas. Si Topeng yang udah ketangkep harus ngerasain kerasnya palu si rambut jamur. Seketika topengnya pecah dan nunjukin matanya yang merah. Kecolok ya om, maafin ya, ini Sovel dasar norak. Ternyata mata merahnya si Topeng itu karena iritasi. Itu adalah mata Evil Eye, mata yang akan ngebuat sihir lawannya nonaktif sementara. Cie, salah lawan. Setelah curcol bentar, si Topeng malah ngeluarin sihir tier 2-nya buat nyerang si Mas. Sihir itu berbentuk kurungan yang mengakibatkan orang yang lagi di dalam jadi slow-mo. Tapi pengguna sihirnya tetap bisa ngueng-ngueng semaunya. Mas cuma bisa bertahan sambil mikirin strategi buat comeback. Akhirnya dia nemu cara, ngebelah tanah buat memperlambat serangan dan balik ngeluarin salam dari binjainya. Tapi masih kehadang pedang. Mas lanjutin nginjek dan ngeluarin salam dari binjai level 2-nya yang ngebuat pertahanan si Topeng jebol sampai kurungannya. Gak mau dikalahin sih tanpa sihir, si Topeng nekat ngueng-ngueng lebih kencang lagi. Tapi ya ujung-ujungnya pedangnya ditangkap Mas lagi, lalu ditendang nyampe mental, tendang lagi, tendang lagi, tendang lagi. Dan diakhiri dengan jurus taijutsunya Guru Alis Tebal yang ngebuat pertarungan berakhir untuk kemenangan Mas. Kekalahan ini buat Abyss ingat ke masa lalunya. Dia yang waktu kecil kena iritasi itu ngebuat orang tuanya sampai shock berat. Keberadaannya dianggap aib,
bahkan pernah akan dibuat lockout dari duniawi. Dia menyesali dirinya yang sekali lagi gak berguna buat siapapun. Mas mencoba mengajaknya berteman, tapi ajakan itu ditolak oleh Abyss. Hayu, kapan-kapan kita mabar. Skip dulu, mataku iritasi nih. Karena gak enak, si Topeng coba nasehatin agar Mas gak nekat buat ngelawan Abel. Tapi Mas tetap teguh sama pendiriannya dan berjanji akan mengalahkan Abel apapun risikonya. Terlihat seseorang yang bisa tahu dan nemuin pintu gerbang menuju arena bawah tanah. Lanjut ke pertarungan. Milo milih pergi dan Mbak Pink, yang semoga semuanya Pink ini dapat tugas buat ngehadang Dot dan Finn. Dia terus-terusan godain mereka berdua. Dot sempat kegoda sih, tapi karena cintanya terlalu besar pada Lemon, akhirnya dia mampu bertahan. Godain aku. Hei, godain aku. Maaf gak minat. Gua kutuk jadi timun lu. Ngedenger jawaban Dot, ngebuat Mbak Pink jadi ngereok. Doi ngeluarin sihir tornado, tapi berhasil diredam pakai sihir kembang apinya Dot. Dia tuh maksa buat ngakuin kalau dirinya imut, dan nyoba tanya sekali lagi. Karena pada dasarnya Dot ini emang tipe cowok setia, dia tetap milih Lemon. Langsung di tornado sampai mental-mentul dong si Dot. Ngerasa gak dihargain, Mbak Pinky makin menjadi-jadi. Dia inget pesan dari Papi, kalau ada cowok yang nolak dia, langsung ulti pakai sihir kipas angin Wadista aja. Gak mau kalah dong, si Dot ini nyerang balik pakai sihir kembang api, tapi gak langsung diarahin ke Pinky. Kali ini malah Doi jadiin bom asap. Kesempatan ini digunain buat nyelinap dan mau nyomot tongkat lope-lopenya Pinky. Tapi sial, Pinky terlalu peka untuk trik murahan Dot tersebut. Dot pun diulti lagi dengan tornadonya hingga terbang tinggi dan berakhir gak sadar diri. Pinky kini jumawa bahwa mereka bukanlah tandingannya. Ditambah ancaman nyata, kalau nggak bisa ngalahin Doi dalam waktu 30 menit, si Mas bakalan jadi batu. Karena posisinya lagi dikejar oleh sang pengguna sihir, Milo. Pinky ngeluarin jurus puting yang gede banget, dimana orang yang udah kejebak di puting itu nggak bakalan bisa keluar lagi. Situasi itu bikin Dot keinget masa lalu, dimana dulunya dia yang sering nerima bulian dari bocil-bocil sebayanya. Tapi dianya selalu diem aja. Beruntung kakaknya selalu ada buatnya. Diceramainlah banyak-banyak hingga ngebuatnya sadar pentingnya arti sahabat. Kayak yang Mas lakuin padanya waktu di hutan kemarin. Makanya sebelum Finn diapa-apain, Dot ngaktifin mode Irakris-nya. Mode ini bisa aktif saat pemiliknya emosi tingkat tinggi. Sama seperti sekarang, sihir Pinky bisa dinetralisirnya dan diserang balik pakai petasan kembang api yang berapi-api. Tapi karena Dot gak seneng nyakitin cewek, sengaja gak dikenain tuh sama dia. Malahan dia nyuruh Pinky buat pergi aja. Nyah lah. Maafin Buang, makasih loh. Finn yang emang beban dari awal gak sadar kalau tiba-tiba si pembatuan Milo muncul dari belakang. Lagi-lagi Dot yang harus nyelamatin. Kamu gak apa-apa? Muncrat ini goblok. Milo ngerasa ngeladenin mereka ini cuma ngabis-ngabisin waktu doang, dan langsung mau ngakhirin dengan sihir situs purbakalanya. Tapi tiba-tiba sihir misterius mengacaukan segalanya. Ternyata itu adalah sihirnya Rain Ames, salah satu visioner suci jagoannya asrama Adler. Masih nyoba nyerang pakai situs purbakala sih, tapi langsung dibalikin pakai sihir partisan yang gak ada habisnya. Raina gak mau denger alibi apa-apa lagi dari Milo. Dia cuma butuh informasi tentang Innocent Zero yang sedang dia cari. Kalau nggak ada yang tahu, dia cuma nyuruh pergi aja. Saatnya pindah ke Adler. Hihihi, kabur dulu. Ngueng. Dari sini juga dikasih tahu kalau Raina itu aslinya kakaknya Finn. Karena nggak dapat info apa-apa, Raina lanjutin perjalanannya dan malah ketemu sama meleleh di mulut. Raina ngerasain energi gede, tapi bukan dari sihir. Dicegatlah Mas yang maniak kue sus ini. Sedikit ngangengong, Raina nyuruh laba-laba pengukur sihir buat ngukur punyanya Mas. Sihirnya maksudnya. Pedang kilat melesat dengan cepat, tapi berhasil ditahan cuma pakai 2 jari. Anehnya, sang bala-bala nggak ngedeteksi sihir sama sekali. Dicoba lagi pakai sihir 3%-nya, malah jadi kursi. Pakai sihir 10%, malah dijadiin latihan kasti. Raina akhirnya ngajak kenalan.
Dan ingat kalau dia dapat pesan dari Pak Kepsek buat ngejaga si Mas ini. Maafin. Ogah. Nih sapu tangan Playboy. Ya udah dimaafin. Karena dikasih tahu sama Pak Kepsek kalau Mas punya ambisi buat jadi visioner suci. Dia disuruh hati-hati kalau emang mau nyamperin Abel. Apalagi Mas nggak punya sihir yang hebat selayaknya Abel. Abel diketahui adalah salah satu kandidat visioner suci yang mampu ngendaliin boneka. Kalau Mas menang, semua koinnya Abel bakal jadi miliknya Mas. Ngelihat Mas yang ambisius, Raine juga yakin kalau Mas mampu ngalahin Abel dan jadi visioner suci selanjutnya. Langsung deh Mas nemuin target utamanya. Karena keinget jimat biji yang dikasih Lemon, dia masuk dengan cara ngancurin pintunya biar langsung gelut sejadi-jadinya. Mas yang udah nyamperin raja terakhir, ceritanya langsung disambut Abel dengan kekagumannya karena ternyata ada orang lain yang mampu ngalahin Abyss yang punya evil eye. Selain Rain, si visioner suci, Abel juga nyinggung masalah kesenjangan sihir dan nganggep bahwa orang biasa gak seharusnya berdampingan dengan mereka yang punya sihir tinggi. Gak cuma bakal diasingkan, Abel juga berniat buat ngubah sistemnya. Ya jelas gak terima dong si Otot. Dia keingetan sama kakeknya yang tulus ngerawat dia mulai dari kecil waktu masih belajar backflip sampai gede jadi ahli kue. Ini berarti menentang ide Abel dan otomatis jadi musuhnya. Mas langsung diserang dong pakai boneka-bonekaannya. Si Pinky yang kemarin niat lockout dari asrama Malang gak sengaja ngelihat pertarungan mereka berdua. Boneka-bonekanya Abel tuh isinya kuah bakso, cairan asam yang bisa ngelelein semua benda-benda yang ada. Makanya Mas harus gunain strategi ciamiknya. Dia ngambil kepala boneka buat dijadiin bola bowling simulator boneka. Sempet-sempetnya dia ngerendahin Abel pula. Kalau dia mampu ngalahin, berarti Abel lah yang rendahan. Dari sini dia juga tahu kalau Abel ngambil semua sihir dari orang-orang tak bersalah termasuk si Lemon cewek basah. Kini Mas dihadapkan dengan boneka-boneka badut yang kemarin. Tapi ternyata dia mampu ngalahin pakai pukulan One Punch Man-nya. Nyatanya si Otot tetap bisa kena jebakan Batman-nya Abel yang ngebuatnya mukul-mukul badannya sendiri. Ngerasa pertarungan berat sebelah, Abel mutusin buat ngepur aja lah. Dengan cara nyuruh boneka yang aslinya Finn buat nyerang si Otot. Tapi kalau si Otot nyampe nyerang boneka Finn, boneka itu bakalan hancur tercerai-berai. Inilah kenapa si Otot nerima aja waktu Finn nyerang dia abis-abisan. Tapi ya ujung-ujungnya senjata Finn lah yang rusak duluan. Mas berniat ngasih koinnya cuma-cuma, tapi nyatanya itu cuma trik buat mutusin tali boneka dan balikin Finn jadi manusia. Koinnya Mas tetap aman deh. Gak mau terus-terusan ngeladenin dan diremehin, Abel langsung masang tali ke seluruh badannya Mas dan berencana ngendaliin dia. Tapi nyatanya kekuatan gak manu akal Mas ngebuat jari-jarinya makin lentik dan tiba-tiba tendangan di muka mendarat dengan cantik. Kaget kan main, Abel kepaksa pakai sihir pengubah boneka. Sihir itu nggak bisa dihindari Mas, dan akhirnya dia jadi boneka seutuhnya. Kalau udah gini, gampang deh buat Abel ngambil koin emasnya. Tapi yang diambil malah kue sus kesukaannya Mas. Boneka Mas tiba-tiba aja ninju Abel sekuat-kuatnya. Ini hasil ngambil 5 bayar 2. Oh jadi elu orangnya. Abel nganalisa, kan harusnya kalau orang udah jadi boneka nggak bakalan bisa ngendaliin tubuhnya. Kecuali itu refleks buat jaga barang berharganya. Wesus selundupan aja. Nggak mau bertele-tele, Abel langsung ngegas pakai sihir lainnya. Dia ngambilin sihir-sihir murid lain buat manggil kodamnya yang berbentuk boneka berkepala 3. Boneka ini mampu ngubah apapun dalam radius 100 meter jadi boneka. Benang-benang yang nggak bisa dilihat inilah sumber utamanya. Ditambah kodamnya Abel ikutan nyerang juga. Mustahil lah bagi Mas buat menghindar. Tapi sayang, ekspektasi Abel nggak sesuai sama realitanya. Kodamnya rusak berat, sedangkan Mas masih sehat walafiat. Bingung ya? Nih, Mbak Pinky jelasin. Jadi, sesaat setelah Abel ngeluarin sihir, Mas gunain instingnya buat mutusin tali yang mau masuk ke badannya. Kejadian barusan ngebuat Abel keringat dingin dibuatnya. Kamu nahan berak? Kok tahu? Kini tinggal adu kekuatan yang jadi andalannya si Otot. Lalu seperti biasa, si Otot ngajak terbang tinggi dan Abel di smackdown layaknya Undertaker. Yang ngebuatnya keinget masa lalu. Keluarga dan ibunya merupakan keturunan bangsawan. Tapi sang ibu nganggep kalau mereka
hanya kebetulan dipercaya buat dapat berkah yang lebih banyak. Makanya harus manfaat dan bantu sesama. Tapi ada seorang fakir iri dengki yang nikam beliau hingga ngebuatnya lockout dari dunia ini. Hal itulah yang mendasari Abel buat membentuk magia lupus, supaya manusia-manusia iri dengki kayak tadi bisa dapat hukuman yang nyata. Mas paham, tapi dia tetap nggak setuju dengan cara Abel. Karena udah kalah, Abel kini nepatin janjinya untuk ngelepasin semua murid yang jadi sandranya, termasuk Lemon yang jadi tumbal utama. Finn perlahan-lahan juga mulai siuman. Mereka semua terlihat bahagia karena bisa kumpul bersama. Ayo bersorak, hip hip, hore! Dapetin koin banyak, hip hip, hore! Dot ketinggalan, hip hip, hore! Finn yang nyadar kurang anggota nanyain di mana Lance berada. Ternyata dia sedang ada wawancara sama Rain. Nggak pakai was-was ngangengong, Rain ngelancarin serangannya. Dari hitungan laba-laba, kekuatan sihir Lance maksimal semua. Dia pun ternyata berubah jadi salah satu anggota Innocent Zero yang selama ini dicari sama Rain. Langsung to the point lah si Rain. Tapi si kuning cuma ngasih tahu kalau dia nyari sesuatu yang penting dan nggak mungkin diomongin. Karena mereka tuh bukan temen. Langsung kaburlah si kuning. Rain nyoba ngejar sih, tapi malah dicegat oleh John Pierre, si tukang makan. Cerita diawali dengan kerinduan Abah Gundul pada Mas. Paman Chole juga terlihat masih setia menemaninya. Kini balik ke Mas dan kawan-kawan yang masih merayakan kemenangannya. Hip hip hore, hip hip hore. Pada ngapain sih anjing? Izin ke belakang bentar ya. Oke. Tak lupa, mereka bersyukur karena para murid udah balik jadi manusia biasa. Dot kembali nanyain di mana Lance berada. Sampai tiba-tiba Selwar datang langsung ngasih hempasan manja buat mereka. Hingga ngebuat Dot nggak mampu berkata-kata. Dan langsung lanjut nyamperin Abel, si target utamanya. Sebelumnya, dia ngucapin terima kasih atas kerja kerasnya. Namun, dia ngerasa kecewa dan berusaha nge-shutdown Abel karena telah gagal nyari target mereka. Waktunya mukbang kue sus mapren. Loh hello, ada apa ini, ada apa? Tiba-tiba, seekor lalat nggak sopan datang dan langsung hinggap di hidungnya, yang seketika membuatnya hacim dan nerbangin semua kue susnya nyampe ke Selwar. Nggak terima dong si Sel ini, tapi tiba-tiba aja palanya jadi pusing, nggak tahu kenapa. Padahal tadi waktu dia masuk biasa aja tuh. Palaku nyut-nyutan. Oh, minum baygon. Baygon pancen aye. Dia pun lupain kejadian barusan dan fokus buat nge-shutdown Abel lagi. Tapi lagi-lagi usahanya gagal karena Abyss ngelindungin Abel. Awas Mas ketusuk. Udah ketusuk Oneng. Karena lukanya cukup parah, Mas berinisiatif ngasihin sarung tangan magic cap Playboy buat Abyss. Selwar sadar bahwa serangannya barusan harusnya berdampak fatal sih. Cuma bisa digagalkan lagi oleh Mas. Mas juga terlihat kepancing sama sikapnya si Sel. Langsung aja tuh tendangan batu meteor dilesatin. Beruntung refleks Selwar bagus dan berhasil nangkap tuh batu. Mas yang pengen bawa Abyss ke UKS malah dihalang-halangin lagi sama si Selwar, sang pengendali zat karbon. Akhirnya pertarungan keduanya pun nggak bisa dihindarin. Sayang, perbedaan kekuatan yang cukup jauh ngebuat Mas sedikit kehambat. Abel yang ngelihat pertarungan ini jadi lebih pesimis dan percaya bahwa yang kuatlah yang akan selalu menang. Dan Abyss nggak seharusnya bertindak bodoh dengan ngorbanin diri buat Abel. Tapi Mas yang lagi repot masih sempat nyeramahin Abel. Dia bilang kalau semenjak bertemu dengannya, Abyss jadi ngerasa punya arti hidup. Omongan Mas barusan ngingetin pada pesan emaknya dulu. Kalau kehidupan mereka tuh cuma dari hoki doang dan harus ngebantu orang lain biar lebih manfaat. Abyss yang lagi sekarat keinget di mana dia yang dulu selalu merasa hampa karena dibenci banyak orang, jadi punya arti hidup saat ketemu Abel. Situasi makin genting karena Mas terus-terusan diserang Selwar dan waktu nyelamatin Abyss makin tipis. Tiba-tiba aja Abel ngelindungi Mas pakai bonekanya dari sihir level 2-nya si Selwar. Nampaknya Abel mulai berubah pikiran dan mau kerjasama bareng Mas. Tapi tetap aja kekuatan mereka nggak sebanding dan malah boneka mampangnya Abel hancur lebur tak berbentuk. Tapi siapa sangka Mas bisa nyelinap dan jadi orang pertama yang bisa ngasih salam dari Binjai pada Selwar.
Selwar pun penasaran dengan sihir yang digunain Mas. Karena nggak mau ngaku, kepaksa si Selwar ngeluarin cermin aja. Cermin ini punya kemampuan bisa mantunin sihir berkali-kali lipat dari yang dikeluarin lawannya. Sempet diperingatin sama Dot supaya Mas mundur aja. Soalnya kalaupun nekat bakal sia-sia sih. Padahal Mas cuma perlu tendang aja. Dan akhirnya ngebuka rahasia bahwa selama ini Mas nggak gunain sihir sama sekali. Bersamaan dengan itu, tanda token muncul di tangan Selwar akibat sentuhan sama Mas. Ditambah sebelumnya dia juga pusing, maka bisa disimpulin bahwa Mas adalah seseorang yang Innocent Zero cari selama ini. Karena dipanggil istri buat ganti popok bayi, Selwar milih pamit undur diri dan janji segera bertemu lagi. Sekarang waktunya buat ngajak Abyss ke puskesmas terdekat. Berkat sapu tangan magicnya, Abyss masih bisa bercanda buat nagih kue susnya pada Mas. Abel bakalan bertanggung jawab atas semua kekacauan yang dia sebabin. Dia juga ngerasa utang budi atas segala yang Mas lakuin. Masalah belum sepenuhnya selesai. Ini Mas yang udah ketahuan gak punya sihir, tapi besti-bestinya milih buat bungkam dan akan ngelindungin Mas. Meskipun mereka akan dihukum juga kalau ketahuan ngelindungin dirinya. Tiba-tiba aja, murid yang udah sadar dari sihir bonekanya Abel ngancem buat ngelaporin perkara ini pada petinggi akademi. Tapi ya, semua ini ditanggepin santai oleh Mas sambil makan kue susnya dengan Slay. Cerita pun selesai dan akan lanjut ke season selanjutnya. Bye-bye.